Pernahkah Anda merasa begitu terbebani, sehingga yang dapat Anda lakukan hanyalah menatap langit dan berkata, "Tuhan, tolonglah aku sekarang"? Berapa kali Anda membutuhkan pertolongan segera, campur tangan ilahi yang mendesak, jawaban yang tidak dapat ditunda lagi? Mungkin hari ini adalah hari yang tepat itu. Mungkin Anda mengklik video ini karena hati Anda sedang berteriak minta tolong dan Anda tidak tahu lagi harus meminta pertolongan kepada siapa. Tetapi bagaimana jika saya katakan bahwa Tuhan telah mendengar seruan Anda, bahkan sebelum Anda mulai berdoa, bahwa Dia tahu rasa sakit yang Anda coba sembunyikan bahkan dari diri Anda sendiri? Kenyataannya adalah kita semua, pada suatu saat dalam hidup, menghadapi masa-masa sulit. Kehilangan yang tak terduga, penyakit, hutang, pengkhianatan, malam-malam tanpa tidur. Semua itu adalah pertempuran diam-diam yang kita hadapi di dalam, sementara di luar kita terus berusaha agar terlihat baik-baik saja. Namun Tuhan melihat melampaui penampakan. Dia menyelidiki hati, Dia memahami keluh kesah, Dia mengumpulkan air mata, dan Dia tidak pernah mengabaikan hati yang patah. Mungkin Anda sedang melalui salah satu fase di mana segala sesuatunya tampak serba salah sekaligus. Tanah lenyap dari bawah kakimu, doa-doa seakan tak mencapai ketinggian lebih tinggi dari langit-langit, dan perasaan ditinggalkan mengambil alih. Disinilah banyak orang putus asa. Tetapi pada titik inilah pertolongan surga dapat nyata paling kuat. Yesus berkata, "Di dunia kamu akan mengalami penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, Aku telah mengalahkan dunia." Dia tidak pernah menjanjikan kita kehidupan tanpa rasa sakit. Apa yang Dia janjikan adalah untuk menyertai kita dalam setiap kehidupan itu. Dan hari ini, Dia ada di sini. Dimanapun Anda menonton video ini, di kamar tidur, di bus, di tempat kerja, atau menangis di kamar mandi, hadir Tuhan menjangkau tempat-tempat yang tidak dapat dijangkau oleh siapapun. Anda telah mencoba begitu banyak solusi manusia. Anda telah berbicara dengan orang lain, Anda telah mencari jawaban di setiap sudut. Namun kelegaan sejati, yang menyentuh jiwa, hanya datang dari atas. Perjuanganmu tidaklah tak terlihat. Dan tidak peduli seberapa sering dunia mengatakan bahwa tidak ada jalan keluar, Tuhan sedang berkata sekarang, "Akulah penolongmu yang selalu siap menolong di saat kesusahan." Ada waktu yang tepat untuk segala sesuatu, tetapi ada saatnya Tuhan memutuskan untuk bertindak segera. Ada situasi di mana langit bergerak cepat karena mengetahui gravitasi yang sedang kita alami. Jika Anda mendengar kata-kata ini sekarang, pahamilah, ini bukan suatu kebetulan. Tuhan memanggilmu kembali. Dia membuka pintu yang tadinya hanya dinding. Anda mungkin bertanya-tanya, "Tetapi apakah Dia masih mendengarkan saya? Bukankah sudah terlambat?" Jawabannya jelas, ya, Dia mendengar. Dan tidak, belum terlambat. Fakta bahwa Anda ada di sini, mendengarkan pesan ini, adalah bukti bahwa Tuhan masih bekerja di balik layar dalam hidup Anda. Dan bantuan yang sangat Anda butuhkan dapat dimulai sekarang, dengan doa yang tulus, dengan hati yang hancur, dengan penyerahan diri sepenuhnya ke dalam tangannya. Dan masih ada lagi. Sepanjang video ini, saya akan memandu Anda melalui doa yang kuat, yang didoakan dengan iman, yang ditujukan tepat pada saat-saat seperti ini. Saya juga akan membagikan janji dan pengalaman Alkitab yang kuat yang dapat memperbarui harapan Anda. Jadi, tetaplah bersamaku sampai akhir. Jangan lewatkan kesempatan ini. Setiap kata di sini dapat menjadi alat Tuhan untuk mengubah realitas Anda. Jika pesan ini menyentuh hati Anda, manfaatkan momen ini dan berlangganan saluran ini. Dengan cara ini, Anda menerima lebih banyak doa seperti ini, setiap hari, langsung ke hati Anda. Tinggalkan like Anda jika Anda percaya bahwa Tuhan akan bertindak hari ini. Berikan komentar di bawah tentang apa yang sedang Anda alami, atau cukup tulis, "Amin," jika Anda percaya bahwa pertolongan Tuhan sedang dalam perjalanan. Dan tolong bagikan video ini kepada seseorang yang juga sedang dalam kesulitan. Kadang-kadang doa sederhana dapat menyelamatkan seluruh kehidupan. Dalam beberapa menit ke depan, marilah kita bersama-sama mencari hadirat Tuhan.
Siapkan diri Anda untuk apa yang akan datang. Masih ada harapan. Masih ada obatnya. Masih ada bantuan, dan bantuan itu datang dari atas. Ketika kita kesusahan, waktu terasa melambat. Menit demi menit berlalu, tidur pun sirna, dan setiap pikiran berubah menjadi pertarungan mental yang sulit dimenangkan. Dalam skenario yang sunyi dan terkadang suram inilah musuh mencoba menanamkan keraguan. Kamu telah dilupakan. Tidak ada yang peduli. Bahkan Tuhan pun tidak. Tetapi ini semua adalah kebohongan dan hari ini adalah hari untuk menghadapinya dengan kebenaran. Kebenarannya ialah bahwa Tuhan tidak pernah absen. Dia tidak terganggu, Dia tidak terlambat, dan Dia tidak mengabaikan. Dia hadir saat ini, memperhatikan setiap detak jantungmu dan setiap air mata yang kau coba sembunyikan. Penderitaanmu tidak luput dari perhatian Tuhan. Ada saatnya kata-kata gagal. Anda mencoba berdoa, tetapi benjolan di tenggorokan Anda lebih besar dari kalimat apapun. Dan yang dapat kamu lakukan hanyalah mendesah. Akan tetapi keluhan-keluhan ini pun dipahami Tuhan sebagai doa. Dalam Roma pukul 8.26 tertulis bahwa Roh Kudus berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan, sehingga kita tidak sanggup mengungkapkannya. Tuhan menerjemahkan bahkan keheningan jiwa. Penderitaan memiliki kekuatan untuk mengosongkan kita, tetapi ia juga memiliki kekuatan untuk mengubah posisi kita. Pada titik terendah kita menyadari hanya ada satu tempat untuk melihat, ke atas. Saat semua pintu manusia tertutup, kita mulai mencari dengan rasa haus yang lebih besar satu-satunya pintu yang tidak pernah gagal, hadirat Tuhan. Mungkin Anda lelah berkelahi, bosan berdoa dan tidak melihat perubahan. Namun ketahuilah bahwa meskipun Anda belum melihat jawabannya, bukan berarti Tuhan tidak bertindak. Seringkali, Dia membangun sesuatu di dalam diri kita sebelum Dia mengubah apa yang ada di sekitar kita. Kadang kala pertolongan Tuhan yang terbesar bukanlah dengan melepaskan kita dari rasa sakit, tetapi dengan menopang kita di dalamnya hingga mencapai tujuan yang telah ditetapkannya. Ingat kisah Yusuf? Dijual oleh saudara-saudaranya sendiri, dipenjara secara tidak adil, dilupakan di penjara. Itu adalah tahun-tahun penderitaan. Namun Tuhan ada di sana, dalam diam, mungkin, tidak terlihat oleh mata manusia, ya, namun hadir. Dan pada waktunya, segalanya berubah. Yusuf tidak hanya dibebaskan dari penjara, tetapi ia diangkat ke tempat terhormat. Dan segala sesuatu yang tampak seperti kemalangan adalah bagian dari rencana Tuhan untuk membawanya ke tempat yang ia tuju. Tuhan menghususkan diri dalam mengubah rasa sakit menjadi tujuan. Dan mungkin saja penderitaan yang menghancurkan Anda hari ini, besok menjadi kesaksian yang akan mengangkat kehidupan orang lain. Jangan meremehkan saat-saat Anda menderita. Jangan meremehkan tangisanmu. Setiap air matamu dihitung oleh Tuhan. Dan Dia berjanji akan menghapus semuanya. Bukan dengan kecerobohan, melainkan dengan perhatian, dengan tujuan, dengan cinta. Anda tidak lemah karena merasa tertekan. Kamu manusia. Dan menjadi manusia bukanlah dosa. Perbedaannya ada di kemana kamu lari ketika semuanya berantakan. Ada yang terjerumus dalam kecanduan, yang lain terjerumus dalam gangguan. Namun, mereka yang memilih untuk berlari ke pelukan Bapa menemukan ketenangan, penyembuhan, dan petunjuk. Saat ini, Anda mungkin hanya membutuhkan satu hal, sentuhan. Sentuhan dari Tuhan. Jawaban yang membawa kedamaian. Kehadiran yang menenangkan kekacauan. Dan kehadiran itu ada di sini. Tidak ada jarak antara surga dan hati yang berdoa. Anda tidak harus sempurna. Anda tidak harus memiliki kata-kata yang tepat. Tuhan bergerak berdasarkan ketulusan, bukan berdasarkan kinerja. Keputusasaan Anda bisa jadi merupakan tempat yang sempurna untuk terjadinya keajaiban. Dalam Markus 5, seorang wanita telah menderita suatu penyakit selama 12 tahun. Saya sudah habiskan segala yang saya punya, mencari semua sumber daya manusia. Tetapi yang dibutuhkan hanyalah sentuhan pada ujung jubah Yesus, dan segalanya berubah.
12 tahun kesakitan, sembuh dalam sekejap. Tahukah kamu kenapa? Karena dia memiliki iman. Karena dia memutuskan bahwa sekalipun dia lelah, sekalipun dia lemah, dia akan tetap bergerak menuju pertolongan Tuhan. Mungkin Anda berada dalam posisi yang sama sekarang. Lelah, tak bertenaga, tetapi masih memiliki sedikit keyakinan. Hanya itu yang Anda butuhkan. Jangan menyerah. Melanjutkan. Surga mendengarkan. Tuhan tidak lupa akan apa yang sedang Anda alami. Dia adalah Bapa yang merasa bersama, yang bergerak dengan kasih, dan yang merespons pada waktu yang tepat. Dan mungkin sekaranglah saatnya. Di saat-saat tergelap, cahaya Tuhan bersinar paling terang. Ketika segalanya tampak hilang, saat itulah Dia menunjukkan bahwa Dia ahli dalam memulai kembali. Hidupmu belum berakhir. Ceritamu belum berakhir. Tuhan masih menulis bab-bab yang bahkan tidak dapat Anda bayangkan. Dan apa yang membuat Anda menangis hari ini akan menjadi alasan untuk bersyukur besok. Jika Anda telah sampai sejauh ini, itu karena hati Anda menyadari bahwa Ia membutuhkan sesuatu yang lebih besar. Dan sesuatu ini punya nama, Yesus. Dialah tempat perlindungan kita, kekuatan kita, dan pertolongan kita yang nyata di masa-masa sulit. Dan bersama Dialah kita akan terhubung sekarang. Bukan hanya dengan kata-kata yang dihafal, tetapi dengan doa yang benar, yang muncul dari rasa sakit dan harapan di saat yang sama. Di blok berikutnya, kita akan berdoa bersama. Dan itu bukan sekedar doa biasa. Itu akan menjadi tangisan yang tulus, langsung dari hati, seperti seorang anak yang kembali ke rumah setelah tersesat di jalan. Bersiap. Tarik napas dalam-dalam. Sesuatu akan berubah. Sekaranglah saatnya keheningan batin, saat penyerahan diri. Segala sesuatu yang Anda dengar sejauh ini telah mempersiapkan hati Anda untuk ini, perjumpaan nyata dengan Tuhan. Mungkin Anda tidak tahu cara berdoa. Mungkin hatimu begitu hancur, sehingga kamu hampir tidak bisa bicara. Namun Tuhan tidak menuntut kata-kata yang indah. Dia menginginkan kebenaran. Dia menginginkan hatimu sebagaimana adanya, lelah, putus asa, tertekan, tetapi tulus. Tutup matamu jika kau bisa. Tarik napas dalam-dalam. Singkirkan hal-hal yang mengganggu. Sekarang tinggal kamu dan Tuhan. Tuhan, saat ini, aku datang ke hadirat MU dengan hati yang hancur. Saya tidak berada di sini secara kebetulan, dan Tuhan mengetahuinya. Tuhan tahu kesakitanku, kesedihanku, malam-malam tanpa tidur dan air mata yang tak seorang pun melihatnya. Aku berseru kepada MU sekarang, ya Tuhan, karena aku tahu bahwa hanya di dalam MU ada pertolongan sejati. Hanya Tuhan yang dapat mengeluarkanku dari situasi ini yang tampaknya tidak ada jalan keluarnya. Bapa, hatiku gelisah dan aku sadar bahwa aku tidak sanggup meneruskannya sendirian. Aku mencoba menyelesaikannya dengan tanganku sendiri. Aku mencari ke banyak arah, tapi tak satu pun memberiku kedamaian. Itulah sebabnya aku datang kepada MU, sekalipun aku terluka, sekalipun aku lelah, karena aku tahu bahwa Engkaulah Tuhan yang menyembuhkan, yang memulihkan, yang mengubah dan yang menjawab. Tolong aku, Tuhan, bukan hanya pada apa yang kulihat, tetapi juga pada apa yang tersembunyi. Ia menyentuh luka-luka jiwaku, rasa sakit yang kutanggung dalam diam, ketakutan yang melumpuhkanku. Masuklah, Tuhanku, dengan takdir. Ubahlah pemandangan di sekelilingku, bukalah pintu-pintu di mana hanya ada dinding, hadirkanlah cahaya di mana hanya ada kegelapan. Itu memberi saya arahan, kedamaian, dan kebijaksanaan untuk menghadapi apapun yang saya hadapi. Aku juga mohon kepada MU, Tuhan, ajarilah aku untuk percaya kepada MU, sekalipun aku tidak mengerti apa yang tengah terjadi. Semoga imanku tidak bergantung pada keadaan, tetapi pada kehadiran MU yang senantiasa. Kuatkanlah semangatku, perbaruilah kekuatanku seperti kekuatan Raja Wali. Semoga saya dapat keluar dari momen ini dengan hati yang damai, dengan keyakinan bahwa Tuhan sedang mengurus segalanya. Bapa, saya juga berdoa untuk semua orang yang mendengarkan doa ini saat ini.
Jangkaulah setiap orang dengan cinta MU. Ia menjawab jeritan hati yang menderita, memberikan kesembuhan bagi yang sakit, penghiburan bagi yang berduka, dan harapan bagi yang putus asa. Semoga setiap kehidupan di sini merasakan kehadiran MU dengan cara yang nyata, penuh kekuatan, dan transformatif. Aku bersyukur kepada MU, Tuhan, karena bahkan sebelum aku menyelesaikan doa ini, Engkau sudah bertindak. Saya percaya begitu. Saya meraih kemenangan, meski saya belum melihatnya. Sebab iman itu seperti ini, percaya pada yang tak kelihatan, beristirahat sekalipun di tengah badai, percaya pada waktu MU, sekalipun waktuku berteriak minta segera. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan itu baik, karena kasih MU tak pernah gagal, karena bahkan di hari-hari terburukku, Tuhan tetap sama. Aku berikan segalanya padamu. Rasa sakit, keraguan, ketakutan, masa depan, semuanya ada di tangan MU. Dalam nama Yesus, amin. Jika Anda telah berdoa bersama saya sejauh ini, ketahuilah bahwa sesuatu telah mulai berubah. Terkadang jawabannya tidak datang dengan kebisingan, tetapi dengan kedamaian. Kedamaian yang menyerbu dada tanpa penjelasan. Suatu keyakinan bahwa Tuhan telah mendengar, bahwa Dia memelihara dan bahwa pertolongan telah dilepaskan. Anda mungkin belum melihat solusinya, tetapi Anda akan melihat perbedaannya dalam diri Anda. Anda akan menyadari bahwa berat badan Anda berkurang, dan Anda tidak lagi putus asa. Inilah Tuhan yang sedang bekerja. Dimulainya dari dalam keluar. Dan apa yang dimulai dengan iman berakhir dengan kemenangan. Ingatlah kebenaran ini, Allah tidak mengabaikan hati yang gelisah. Dia merespons pada waktu yang tepat, dengan cara yang tepat, dengan cinta dan tujuan. Teruslah mencari, tetaplah berdoa, tetaplah percaya, meski tampaknya sulit. Karena Tuhan yang sama yang membawa Anda ke sini adalah Tuhan yang akan menopang Anda sampai akhir. Dan jika pesan ini berbicara kepada Anda, saya mengundang Anda untuk berlangganan saluran tersebut sekarang juga. Dengan cara ini, Anda akan menerima doa-doa dan pesan-pesan iman lainnya seperti ini, yang menguatkan jiwa dan menyehatkan roh. Sukai video ini jika menyentuh hati Anda. Tinggalkan komentar Anda dengan mengatakan, amin, atau bagikan kesaksian Anda, permintaan doa Anda. Saya dan seluruh komunitas kami akan berdoa bersama Anda. Dan bagikan video ini dengan seseorang yang juga sedang mengalami masa sulit. Jadilah saluran bantuan bagi kehidupan lain, seperti video ini untuk Anda. Semoga Tuhan memberkati Anda, menjaga Anda dan memberi Anda kedamaian. Sampai doa berikutnya.